Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog sekali ini ke Mas Aris terlebih dahulu, nomor 3 duluan ya. Mas Aris, kalau berbicara mengenai debat itu kan pasti ada argumentasi, ada janji-janji. Sementara dari Pramono Rano ini sudah menyatakan bahwa tidak akan mengumbar janji, tapi akan memberikan solusi. Nah, artinya ketika nanti diperdebatkan mengenai masalah Jakarta, transformasi Jakarta, akan seperti apa kalau tidak bisa mengumbar janji begitu? Ya, semangatnya seperti ini, Mbak. Masyarakat Jakarta ini kan setiap Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat, turun ke kampung-kampung, turun ke segmen-segmen masyarakat. Ini yang disampaikan adalah, Mas Pram, Bang Dul, udah gak usah pakai ribet dah. Yang jelas-jelas aja, nggak usah yang muluk-muluk. Kita nggak pengin lah Jakarta kayak Dubai tapi masih susah cari kerja, gitu kan. Kita nggak pengin lah masyarakatnya kayak Dubai tetapi susah cari sekolah gitu. Nah, inilah yang menjadi semangat Mas Pram dan Bang Dul, bahwa beliau tidak ingin menyampaikan janji-janji yang kira-kira tidak bisa ditepati. Bayangkan, setiap yang Mas Pram dan Bang Dul sampaikan itu sudah didiskusikan dan dikonsultasikan dengan anggota-anggota DPRD yang ada di Jakarta, khususnya yang mendukung kami, bahwa ini anggarannya cukup kok, ini sudah sangat visible kok. Jadi jangan sampai dianggap bahwa Mas Pram dan Bang Dul menyampaikan hal-hal yang nggak logis, karena semua ini logis begitu. Karena misalnya masyarakat Jakarta ini untuk atasi kemacetan misalnya, bahkan yang ingin disasar Mas Pram dan Bang Dul adalah masyarakat Jakarta itu mau naik angkutan umum. Bayangkan sejauh ini data yang ada, data BPS ya, hanya 18% dari komuter, dari orang yang selalu berkegiatan di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Gitu kan. Permasalahannya apa? Misalnya adalah waktu tunggu antara satu kendaraan umum dan kendaraan lainnya yang cukup lama. Saya misalnya kalau naik busway itu Transjakarta misalnya itu bisa menunggu, kadang-kadang ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Deg-degan gitu. Telat juga kan? Takut lama juga kan. Nah, inilah yang ingin diperbanyak armadanya. Kemudian rutenya itu juga ingin diperpanjang dan diperluas. Penambahan armada hingga waktu tempuhnya semakin sedikit, ini bahkan sejalan dengan yang dirilis gitu. Ingin headway 3 menit, mencapai 3 menit lah. Ini sangat sejalan gitu. Jadi sebenarnya dari nafasnya ini melanjutkan Jaklingko, RP0 atau gratis itu sangat luar biasa loh, Mbak. Maka dari itu semangat Mas Pram dan Bang Dul ini semangat melanjutkan semua yang baik gitu. Misalnya dari program Pak Ahok misalnya akan membuka lagi pengaduan balai kota, entah secara digital, secara langsung. Jadi semuanya ini berkesinambungan. Jadi nggak kita membuatkan hal yang baru. Misalnya ada yang mengatakan ya JIS, misalnya Kang Emil mau membangun stadion yang level internasional lagi selain JIS. Kalau kita enggak, kita mempersempurnakan JIS dengan akses transportasi yang luar biasa. Program dari gubernur sebelumnya begitu ya, kalau memang yang dirasa bagus. Jadi nggak ada janji-janji yang luar. Nggak ada janji manis, semuanya. Nggak ada janji manis, semua sudah dihitung dan direalisasikan anggaran. Termasuk transportasi gratis, Mbak. MRT, LRT, Transjakarta untuk 15 golongan akan digratiskan. Saya mau ke Bang Zaki. Bang Zaki, mendengar dari dua paslon lainnya sudah banyak program-program yang disampaikan. Kemudian dari paslon Anda sendiri dengan tema penguatan SDM dan juga transformasi Jakarta ini, apa nanti goalnya dan bagaimana Anda menanggapi dua program yang akan dicanangkan masing-masing paslon ini? Ya, kalau kita bicara mengenai penguatan SDM ya, pertama bagaimana kita ingin agar setiap anak di Jakarta itu memperoleh ke atas pendidikan. Nah, itu kita ingin mengurangi putus sekolah. Itu tentunya dengan cara? Ya, jumlah putus sekolah kan kita ada inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Misalnya kita juga ada yang namanya kartu yang KJP Plus itu, bukan hanya terkait dengan bantuan pendidikan, tetapi juga tadi terkait dengan ada bantuan sembako dan juga bantuan transportasi. Lalu misalnya untuk yang di SMK, kita ingin, karena begini nih, yang jadi masalah kan jangan sampai apa yang kita pelajari di sekolah, itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh industri ini. Nah, sehingga nanti SMK kita ingin bagaimana caranya kurikulumnya bisa diredesain agar sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu bagaimana agar mereka bisa magang nih dengan pelaku industri ini, kan kita mesti dikonekkan. Kita juga akan ada hari ini kita bicara mengenai Jakarta Digital Academy, nanti kita akan buat. Konteksnya itu adalah bagaimana agar anak-anak hari ini kan sudah belajar coding nih, belajar robotik, belajar AI, kan ada. Nah, ini juga kita akan sesuaikan nih. Hari ini industri membutuhkan dan kita akan link and match kan. Jadi bukan hanya mohon maaf nih kita memberikan pelatihan atau apa, tetapi tidak disalurkan gitu, tidak disambungkan dengan yang membutuhkan. Pasarnya sangat luas nih hari ini gitu. Nah, banyak hal ya kalau kita bicara mengenai pengembangan SDM, tentunya juga nanti dalam kurikulum kami ini ada yang namanya karakter terkait dengan
karakter, bagaimana nilai-nilai moral, bagaimana sikap anti korupsi, bagaimana moderasi dalam beragama. Nah, ini kan menjadi penting juga. Jadi kita jangan hanya berbicara mengenai skillnya aja gitu, tetapi bagaimana isinya kan perlu ada juga nih gitu. Nah, ini yang terkait dengan pengembangan SDM. Bagaimanapun hari ini kita juga lihat. Saya tertarik sebenarnya menanggapin dari tadi nih, Mas Aris. Mas Aris nih kan gitu dalam konteks program gitu. Hari ini kita juga punya program yang namanya kan hunian terpadu dan harga terjangkau. Bagaimana kita ingin agar ini fakta yang nggak tahu ya, saya pikir sih bukan menarik ya, menyedihkan sebenarnya. Hari ini warga Jakarta itu yang memiliki rumah sendiri atau hunian sendiri itu hanya 50,67%. Jadi itu bayangkan hampir setengah warga Jakarta itu tidak punya rumah hunian yang layak, hunian layak gitu, nggak punya rumah sendiri gitu. Jadi apa? Ini mengakibatkan ya kan transportasinya kan jauh nih. Nah ini kan bisa menyebabkan polusi dan kemacetan. Nah sehingga dengan hunian tadi ya, yang hunian terpadu dengan harga terjangkau ini, bagaimana di atas sentra-sentra pusat ekonomi, pusat transportasi publik ya, seperti pasar gitu, seperti pasar ya kan, seperti stasiun, ini akan menimbulkan multiplier efek yang luar biasa gitu. Bagaimana kemudian tadi warganya ya bisa mengurangi biaya transportasi, kemudian kemacetan juga berkurang, polusi juga berkurang, set of mind warga juga lebih bagus nih gitu, maksudnya lebih bahagia gitu bicara ya. Kenapa ya? Karena kan kita tidak stres menghadapi situasi di lapangan. Nanti akan dipadukan tentunya dengan skema sewa ya, subsidi sewa, lalu juga kepemilikan secara bertahap sesuai dengan anggaran. Ini akan dibangun juga di lahan-lahan di milik pemerintah dan BUMN. Nah ini kan menjadi sangat menarik gitu ya. Bagaimana kemudian ini akan bisa menjadi solusi yang sangat baik gitu, dan tentu akan ada konsentrasi kalau kita bicara terkait dengan pengembangan SDM. Kalau udah kita tahu lah ini isu utama salah satu kan tadi ada yang bilang banjir tadi ya, ada yang bilang macet kan begitu. Nah ini menjadi penting. Kalau banjir tadi ya, ada 200 sampai 300 RW ya setiap tahunnya masih terdampak banjir. Tentunya kita tidak bisa hanya berbicara sendiri Jakarta, tapi kita akan komunikasi, kita akan subsidi juga dengan wilayah-wilayah aglomerasi sekitar gitu. Bagaimana untuk tempat penampungan air, bagaimana juga banjir kiriman itu kan bisa harus dijadikan istilahnya bisa diatasi bersama. Kan kita inilah solusi-solusi ini, jadi nggak sendiri nanti, kita sudah banyak pengalaman, termasuk juga program sebelumnya Sumur Resapan ya, dan berbagai program inovasi lainnya kita akan lakukan. Baik, kita dengarkan juga dari Dharma Kun, ini akan seperti apa Bang Nando kalau misalnya berbicara mengenai transformasi Jakarta, artinya kan banyak sekali sebenarnya kan. Nah yang paling mau di-highlight sepertinya memang kepada masyarakat miskin, atau kepada apa permasalahan Jakartanya yang menjadi spesifikasi utama yang akan dibahas? Ya, ini kan permasalahan Jakarta ini kompleks sekali ya. Program dari Pak Dharma Kun itu Jakartaku Aman, termasuk orang miskin. Ya, Pak Dharma Kun sudah ketemu sama masyarakat di ini ya, Kampung Bayam. Ya, di situ miskin parah sekali gitu. Kita sudah mengunjungi itu rumah susun yang dibangun Pemprov tapi terbengkalai, nggak dikasih kuncinya. Kan begitu. Akhirnya masyarakat bilang, ini gimana program Pemprov ini sebenarnya? Kami ini masyarakat ini apakah mau dibuang atau gimana? Jadi katanya dari Dharma Kun ini akan menghadirkan ataupun merenovasi rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, begitu? Iya betul. Jadi mereka tidak digusur. Ya kalau misalnya dia bekerja di Kampung Nelayan, ya di situ dibangun. Karena dia nggak mungkin dia keluar misalnya jadi nelayan, jadi ke tempat lain malah jauh, nggak ditempetin. Program yang dibuat Pemprov sebelumnya kan seperti itu. Dia digusur ya sehingga dia jauh dari tempat dia bekerja. Harusnya dia misalnya nelayan dibangun di situ rusun nelayan. Kalau misalnya di daerah Cilincing sana pabrik-pabrik dibangun di sana rusun. Jadi tidak memindahkan kemacetan ke tempat lain. Biar di situ saja, mereka nggak perlu. Nah, jadi terkait dengan aglomerasi, Undang-Undang 2 tahun 2004 ya tentang DKJ. Kita harus bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga. Daerah penyangga ini kalau nggak salah di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu 8. Ya kan begitu. Kalau hanya kita memikirkan di Jakarta, ini nggak akan terurai nih kemacetan dan banjir. Bayangkan aja kita lihat ini. Di Manggarai, ya pintu air Manggarai itu orang kita ketemu situ ada spring bed dibuang. Kan kacau nih, membuang kasur aja ke kali. Ini kan berarti tidak ada koordinasi antara pemerintah DKJ dengan daerah penyangga. Nah, kita akan
meminta kepada masyarakat untuk mereka cinta kepada lingkungan. Kalau masyarakat mempunyai sampah, ya 6 kilo akan diganti oleh Pak Darmakun dengan nanti beras 3 kilo sampai 6 kilo. Jadi mereka nggak mau membuang sampah sembarangan, ya kan? Anggarannya dari mana untuk berasnya sendiri? Loh, ini kan ada anggaran DKI kan luar biasa APBD-nya. 80 triliun lebih loh. Ya, 80 triliun lebih jangan dibuang ke sana kemari sehingga timbul korupsi. Kan begitu. Nah, kenapa nggak diberikan kepada masyarakat? Kepada masyarakat miskin. Ya, jadi diberi ke mereka kecintaan kepada lingkungan. Kalau mereka punya sampah, jangan dibuang ke sana kemari, tampung, berikan kepada Pemprov. Ya, nanti akan diambil. Mobil mengambil mereka, ditimbang, mereka dapat ekonomi. Jadi Pak Darmakun sudah memikirkan jauh ke sana. Jadi bukan hanya sekedar kita berjargon, kita datang ke kampung-kampung kita selfie-selfie, ya kan? Akhirnya apa? Emang yang lain cuma jargon sama selfie-selfie aja, Pemimpin pencitraan. Apakah kita mau jadi memimpin Jakarta ini hanya pencitraan doang? Yang iya bolak-balik begitu lagi. Ya, kalau Pak Darmakun ini ibarat kertas putih. Kertas putih tanpa tulisan. Iya kan? Kalau yang dari partai udah ada tulisannya. Ini kerjakan. Kan begitu. Kalau dari independen nanti rakyat yang menulis. Ini Pak Dharma. Tapi yang melanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya setuju. Kita lanjutkan. Yang baik akan kita lanjutkan. Kan begitu. Seperti tadi pipi monyet itu kan sudah dibuat sama Pak Anies. Kan begitu. Kita kembangkan lagi. Jadi kita bikin babak penampungan setu-setu. Dan itu kita harus berkolaborasi. Penguatan SDM-nya sendiri fokus kemana nantinya? SDM, kan kalau tema-tema awal ini penguatan SDM dan juga transformasi Jakarta. Jadi Pak Dharma akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta nih. Ya, memperkenalkan anaknya. Anak itu siapa? Warganya dikatakan, ini loh warga kami tolong diterima. Kalau tidak benar, kasih tahu sama saya. Saya ganti yang lain. Dan mereka akan dididik supaya diterima oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Ya, jadi kita lagi-lagi bukan hanya jargon. Ya. Kita minta kepada masyarakat Jakarta apa yang seperti dikatakan Winston Churchill, Perdana Menteri Irlandia, dia bilang gini, Inggris ya, iya, Inggrisnya Irlandia Utara kan zaman itu berperang. Inggris. Jadi dia bilang begini, dalam perang Anda bisa dibunuh berkali-kali. Dalam politik Anda juga bisa dibunuh berkali-kali. Artinya jangan berulang kali masyarakat Jakarta salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang independen. Warga Jakarta lagi nulis nih di rumah tuh, kira-kira apa nih tadi ya menjadi transformasi Jakarta seperti apa, kemudian SDM-nya akan seperti apa, janjinya diwakilkan oleh dari tim pemenangan ya, dari para paslon. Sebelum menutup mungkin Mas Aris mau kasih pantun. Pantun. Jadi silakan. Biar lengkap, tadi kan semua dari pantunnya, tinggal Mas Aris aja yang belum. Nah, jadi pantunnya ini pergi ke JIS main bola. Cakep. Jangan lupa sapa Jakmania. Cakep. Kalau nanti Jakarta menyala, insya Allah rakyatnya bahagia. Mantap. Saya juga kasih pantun penutup ya. Saya juga ada pantun penutup. Oh, ada pantun lagi. Saya pantun penutup ya. Saya pantun penutup ya. Biar adil satu-satu ya. Karena tadi dari 03 nggak memberikan. Saya durasi kasih kita singkat saja. Jalan-jalan ke kota Maluku. Cakep. Oleh-olehnya buah kenari. Cakep. Jangan sangsi dan ragu untuk memilih Bang Darmakun dengan hati nurani. Peace. Victory nomor 2. Bang Zaki mau lagi? Nggak cukup ya? Cukup Kalau ya? saya hanya ini menyampaikan, warga Jakarta tahulah memilih. Bagaimana Bang Ridwan Kamil, Pak Suswono punya jejak rekam yang luar biasa. Oke. Jadi tidak bicara mengenai hanya jargon, tetapi sudah punya jejak rekam. Kita, Bang Ridwan Kamil ini pernah namanya program yang kredit mesra. Di Jawa Barat, bekerja sama dengan BJB, kan begitu. Hari ini nanti jika beliau dipercaya kembali, di Jakarta juga kan akan melakukan hal yang sama. Ada skema kredit Banten Usaha Mikro. Saya kira mau pantun, mau jualan juga. Saya penutup dengan pantun ya. Cakep, jangan lupa. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Sambil menikmati es kelapa muda. Cakep. Pilihan kita memang tak selalu satu. Cakep. Tapi harapan semua untuk Jakarta yang sejahtera. Menarik sekali, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ternyata udah 3 segmen aja. Pemirsa, usai jeda, kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Segera kembali.